Jutaan warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat korban banjir bandang dan tanah longsor merasakan duka lara yang mendalam. Mereka kehilangan sanak saudara serta harta benda. Presiden Prabowo Subianto yang datang ke pengungsian tak hanya memastikan penyelamatan korban dan penanganan dampak bencana berjalan lancar. Kepada rakyatnya yang tengah berlinang air mata, Prabowo menegaskan komitmennya menyikat maling-maling alias pencuri uang negara yang semestinya mengalir untuk rakyat. Kalian suka nggak? Kalian suka nggak kalau saya sikat itu maling-maling semua? Hidup Prabowo! Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat. Ya. Terima kasih. Walaupun saudara di tempat yang susah sedang mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa. Terima kasih. Siapa para pencuri uang negara yang dimaksud oleh Presiden Prabowo? Apakah ada kaitannya dengan bencana dahsyat kali ini? Ketua MPR RI yang juga politikus senior Partai Gerindra Ahmad Muzani membuka sinyal bahwa Presiden Prabowo telah membidik biang kerok penyebab kerusakan lingkungan yang membawa bencana di Pulau Sumatera. Presiden sudah mendapatkan info Pak penyebab banjir ini tuh apakah emang karena pembalakan liar atau karena apa Pak? Karena apa Pak? Sudah. Karena pembalakan liar berarti emang Pak banjirnya itu Pak? Sudah dapat masukan yang Ada langsung enggak? Berarti banjirnya itu emang karena pembalakan liar ya Pak Muzani? Mendorong untuk langkah hukum Pak. Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai. Jadi itu artinya kalau itu betul ya, itu berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali yang menyebabkan, yang menjadi salah satu sebab bencana ini bisa memperparah dan diperparah. Pemerintah tak menutup mata bahwa kerusakan lingkungan telah memperparah bencana di Sumatera. Evaluasi dan investigasi guna mengusut dugaan pelanggaran akan terus menjadi komitmen pemerintah. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Komitmen Presiden Prabowo untuk melibas para mafia yang merampas kekayaan negara yang ada di kawasan hutan tak boleh terhalang. Anggota Dewan dari Dapil Sumatera Barat, Rahmat Saleh, membeberkan tentang ulah para mafia perusak hutan yang telah puluhan tahun menikmati hasil bisnis nakal mereka. Mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir. Mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka tinggal di luar negeri tapi uang mereka keruk. Kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Nah, oleh karena itu jangan sampai mereka menikmati kopi melihat kita menderita kemudian tidak dihukum, hanya diambil lahan itu. Yang selama ini mereka dapatkan kemana? Mereka harus hadir, datang, bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak banjir. Mengapresiasi kedatangan Pak Presiden ya, langsung turun tangan. Kita mendengarkan bahwa Pak Presiden menyampaikan bahwa uang-uang yang dimaling oleh para maling-maling yang terjadi di negara ini itu akan beliau ambil kemudian akan dibantu untuk Sumatera Barat dan juga provinsi yang lain. Itu pernyataan beliau. Dan kita bangga dengan itu.
Aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI mengungkap bahwa para pebisnis jahat itu tak hanya menjarah ekosistem kawasan hutan, namun juga daerah aliran sungai yang dialihfungsikan menjadi lokasi tambang emas ilegal. Dalam 5-10 tahun belakangan kita bisa lihat aktivitas ilegal ini memang ada yang secara konsisten menghabiskan kayu alamnya untuk kepentingan pertukangan, untuk kepentingan industri lainnya. Nah yang kedua, mayoritas aktivitas ilegal di kawasan hutan itu dialihfungsikan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, dan yang ketiga infrastruktur. Tapi perlu dilihat, ini bukan cuma soal konteks dalam konteks kawasan hutan dan hutan, gitu ya. Tapi ada ekosistem lain seperti daerah aliran sungai yang mayoritasnya daerah tersebut dialihfungsikan menjadi lokasi penambangan ilegal untuk emas. Dengan berlangsungnya panjangnya aktivitas ilegal ini, kita patut mempertanyakan siapa yang ada di belakangnya. Awal tahun 2025 lalu, Presiden Prabowo telah mengambil langkah untuk menertibkan kawasan hutan yang disalahgunakan dengan membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menteri Kehutanan yang menjadi bagian dari Satgas PKH mengklaim telah melakukan sederet penegakan hukum. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektar pada tanggal 3 Februari 2025. Sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan yang diperintahkan oleh Pak Presiden, kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk. Nah, tapi kita balik ke belakang, kita lihat apa yang dilakukan Satgas PKH selama ini. Satgas PKH kabarnya kan mengidentifikasi, menyita 2 juta hektar kawasan hutan yang telah ditanami kelapa sawit. Tapi faktanya lokasi ini dialihkan ke Agrinas, gitu ya. Kembali dipergunakan untuk kepentingan bisnis, bukan dilakukan kegiatan rehabilitasi atau pemulihan. Nah, bagi kami kan sama halnya, gitu ya. Negara melakukan aktivitas ilegal, melanjutkan aktivitas ilegal yang mengakibatkan kerusakan seperti yang sekarang terjadi. Langkah tegas Presiden Prabowo menyikat maling-maling perampas kekayaan negara tentunya juga harus disertai komitmen kuat seluruh jajaran pemerintah di pusat maupun tingkat daerah. Jangan sampai ada satupun yang diam-diam tak sejalan dengan komitmen mulia pemimpin negeri ini.